Gue mimpi saat kita nyampe puncak itu ada kabut tebal, tapi pas kabutnya hilang tuh gue lihat ada 5 batu nisan. Lu mimpi kayak gitu? Gue lihat 5 batu nisan, itu tuh nama kita semua. Karena di saat 20 menit itu pas kita trekking turun, Jo jatuh ke jurang sebelah kiri. Pas gak lama dia tidur pas gua goyang-goyang lagi, gua coba rop bangun, dia nggak ada. Pas gua cek napasnya yang nggak ada kayak gitu. Jujur gua kaget, gua nggak bakal nyangka Robi bakal nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lentera Malam dan sekarang kita lagi ada di store-nya Baper Store. Jadi Baper Store ini adalah second brand untuk brand-brand outdoor internasional. Kalian bisa dapetin celana hanya dengan 100.000 dapat 4 piece. Untuk kaos 50.000 all item dan jaket itu harganya cuma 100.000. Dan kalau buat jaket bulu angsa kalian bisa beli 2 gratis 1. Jadi tunggu apa lagi? Dan semua promo ini berakhir di akhir bulan September. Jadi nggak usah lama-lama lagi. Mampir ke Baper Store yang ada di Sumur Batu, Jakarta Pusat. Nanti alamat lengkapnya gua taruh di sini nih. Dan nggak cuma itu aja, di Baper Store juga lagi ada door prize nih. Mana nih Mal? Door prize-nya. Oke, nih, gue bacain dulu ya. Jadi door prize-nya itu kalian bisa dapat jaket nama Prigi Skido 3 1 piece buat 1 orang. Tiket PP ke Lombok untuk 5 orang. Dan juga tiket pesawat PP ke Padang untuk 5 orang. Jadi tunggu apa lagi? Kalian langsung mampir aja ke store-nya Baper Store. Di Sumur Batu atau di akun sosial medianya yang ada di deskripsi. Yaudah sebelum masuk ke ceritanya, kita mau kenalan dulu sama narasumbernya. Kali ini adalah Fitri. Fitri. Hai Bang. Apa kabar? Baik. Kali ini mau cerita apa nih Fit? Kali ini gue mau cerita soal pendakian gue yang pertama kali beberapa tahun lalu yang bisa dibilang mengenaskan juga ya. Karena pengalamannya sangat nggak menyenangkan sekali. Dan ada korban jiwa nggak? Ada. Ada? Dan itu teman-teman gue semua. Teman-teman lu sendiri? Iya. Dan cerita yang lu bawain kali ini udah sempet lu tulis di blog lu ya Fit ya? Iya, karena gue emang suka dunia blog itu dari semenjak SMA. Dan gue sempat ada tulis cerita gue itu di blog gue karena gue sendiri tuh menulis karena apapun yang terjadi dalam hidup gue tulis di blog itu. Itulah cara gue biar pengalaman itu bisa jadi kenangan yang kekal buat gue. Dan nanti untuk alamat blognya Fitri dan sosial media Fitri, gua taruh di deskripsi. Ya udah nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian denger ceritanya, jangan lupa follow dulu nih akun sosial medianya Baper Store di link yang udah gua taruh di deskripsi. Yaudah karena openingnya juga udah kelamaan, langsung aja kita denger cerita dari si Fitri ini. Sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Jadi di sini gue pengen berbagi kisah yang pernah gue alami beberapa tahun lalu di sebuah gunung yang bisa dibilang ekstrim dan emang saat itu tuh belum banyak yang tahu. Karena pada saat gue mendaki ke gunung itu tuh nggak ada jalur pendakian resmi dan bisa dibilang ilegal juga sih. Emang bukan gunung buat didaki sebenarnya. Dan kejadian ini cukup meninggalkan trauma yang mendalam juga
buat gue beberapa tahun yang lalu kan, karena dari tragedi ini temen gue meninggal. Di situ gue hampir nggak bisa lupain kenang-kenangan sama mereka, dan sampai saat ini pun gue nggak bakal pernah mau menginjakan kaki gue ke gunung itu. Jadi ceritanya itu bermula dari pas zaman gue kuliah. Waktu itu gue bergeng, gue, Mahesa, Feby, sama Jo. Kita tuh pas kuliah temenan gitu bang. Kebetulan pada saat itu kita satu tongkrongan di Jaksel sekitaran sana. Nah di antara Jo sama Mahesa ini, dia ini emang anak Mapala bang, saat masih kuliah dulu. Udah sering naik gunung, dan Mahesa ini dulu sempat pacaran sama gua. Di situ gua udah hampir pacaran sama dia 2 tahun. Nah, pas ulang tahun dia yang ke-22, kita sepakat buat nurutin satu permintaannya si Mahesa, Bang. Gini, gue diskusikan waktu itu sama si Robi, Jo, sama Feby. Si Esa kan sebentar lagi ulang tahun, gimana kalau misalkan kita kabulin satu permintaan dia untuk tahun ini aja. Nah, si Jo kan bilang, sebenarnya si Esa tuh pengen banget ngajakin kalian semua ke gunung loh. Dia udah bosan naik gunung sama gue terus, kata si Jo gitu. Nah, sampai akhirnya kita menemukan kesepakatan untuk, ya udah kalau emang nanti permintaannya si Esa pengen ngajakin kita naik gunung, nggak apa-apa. Lagian kayak si Feby sama Robi tuh pada saat itu, mereka emang belum naik gunung, termasuk gue juga belum pernah, Bang. Mereka kayak excited gitu pas mau, oh boleh tuh, gue juga belum pernah naik gunung kan, nggak apa-apa deh, coba kita turutin aja kemauan si Esa. Lagian lu juga pacaran sama si Esa, kenapa sih nggak pernah mau naik sama dia, kata si Feby gitu ya. Bukan apa-apa ya, karena menurut gue pada saat itu naik gunung adalah hal yang menyeramkan ya, karena banyak hal-hal yang nggak menyenangkan yang gue dengar saat itu. Jadi pandangan gue tuh naik gunung tuh emang hal yang membahayakan. Sebenarnya pas gue pacaran sama si Esa tuh, gue setuju nggak setuju setiap dia naik gunung sama si Jo sana atau kesini, gue sebenarnya nggak suka. Tapi karena itu emang udah kegiatan dia dan dia anak Mapala juga kan, gue mencoba untuk ya udah nggak apa-apa. Nah untuk kali ini pas ulang tahunnya itu, pas di hari ulang tahunnya, kita semua sepakat ngabulin satu permintaan dia, dan bener aja permintaan dia saat itu tuh pengen ngajakin kita naik gunung bareng-bareng. Permasalahannya adalah Esa ini ngajuinnya kita buat naik ke gunung tersebut. Sedangkan dalam diskusi, ini menurut keterangan Jo yang emang udah sering naik gunung, Jo tuh bilang, Sa, mending gak usah ke gunung ini. Gunung ini tuh masih ekstrim banget, dan sebenarnya emang nggak legal buat didaki kan, cuman kayak dikelola sama warga setempat. Nah si Esa bilang gini, nggak apa-apa, lagian gue juga belum pernah kesini, ini gunung pendek kok, ya walaupun ekstrim juga kan kita udah biasa ini Jo, nggak apa-apa, nggak bakal kenapa-napa kok, kata si Esa gitu. Nah si Jo tuh pada saat itu nyaranin sama yang lain juga, kenapa nggak ke perahu aja, perahu itu lebih ramah buat pemula, karena gua, Robi, sama Feby itu kan belum pernah naik gunung kan, kita disaranin buat ke perahu aja. Nah si Esa bilang gini, ke perahu tuh nggak ada apa-apanya, rame, gue nggak suka yang suasana-suasana kayak gitu, nggak apa-apa, kesini juga lu nggak bakal kenapa-napa ini. Nah terus disanggah sama si Robi. Si Robi bilang ke gue, ya Latri nyantai aja, nggak usah takut kenapa-napa, di perahu juga kalau misalkan lagi sial mah gitu, kalau lagi mati ya mati aja. Si Robi ngomong gitu saat itu. Dan sumpah sih gue gak bakal kepikiran sampai kesana ya, walaupun emang sebenarnya gue agak takut pas rencana mau kesana. Secara ini gunung kan emang belum banyak yang tahu juga, tapi karena gue kalah suara, sedangkan kayak Robi sama Feby oke-oke aja kan sama gunung yang disaranin sama si Esa ini, ya udah kita jadinya nerima aja. Dan Jo juga ya udah kalau emang Esa maunya kayak gitu, toh kata dia menjamin kan. Nah si Esa cuma bilang gini ke kita, kalau buat kalian yang nggak pernah naik gunung, latihan fisik aja dulu seminggu, biar nggak kaget-kaget banget. Nah, pas diskusi, si Jo ada tanya, kita mau bawa tenda berapa, Sa? Si Esa jawab lah,
kayaknya satu aja cukup. Soalnya menurut keterangan temennya yang pernah naik ke sana, lahan tenda di puncak gunung itu tuh sempit. Jadi satu tenda yang cukup buat berlima juga udah cukup. Akhirnya kesepakatannya kita bawa satu tenda saat itu. Dan gue juga nggak nyangka karena gara-gara satu tenda ini juga banyak hal yang di luar prediksi gue. Nggak lama kan setelah diskusi itu, kita seminggu rencana perjalanan ke sana itu makan waktu sekitar 4-5 jam. Awal-awal sih biasa aja bang, dari base camp sampai ke pos 4 itu trekking kita lancar, walaupun emang jalurnya bisa dibilang ekstrim. Harus pakai tali webbing gitu, untung di jalurnya ada beberapa yang udah ada tali webbingnya ya bang ya. Sedangkan perjalanan dari base camp ke pos 1 itu banyaknya diisi sama kebun-kebun warga. Di situ emang indah pemandangannya, dan dimulai dari pos 1 ke pos 4 itu udah mulai rimba dan emang vegetasinya itu rimbun banget. Jadi kita harus benar-benar ekstra jeli buat ngeliat jalur. Nah, sedangkan info dari pihak BC itu kita cuma tinggal ikutin pita merah aja setiap nemu percabangan jalur. Nah, permasalahannya ini muncul pas kita udah sampai di pos 4 bang. Kan perjalanan dari base camp, pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 kan kita lancar-lancar aja kan. Cuma sekedar capek-capek gimana. Nah dari pos 4, itu kita cuma tinggal beberapa meter lagi untuk bisa ke puncak. Soalnya emang menurut keterangan si Esa saat itu tuh, trekkingnya ini nggak makan waktu lama. Karena gunung pendek kan, cuma sekitar normalnya ya 4-6 jam kata dia. Nah, dari pos 4 menuju puncak ini, kita nemu 2 percabangan jalur yang sama-sama ada pita merahnya. Sebelah kiri ada pita merah, sebelah kanan juga ada pita merah. Nah, di sini kita bingung kan mau pilih yang mana. Kita diskusi dulu lah. Kok ini dua-duanya ada pita merahnya? Kita bingung mau pilih jalur yang mana. Sedangkan kan katanya dari pihak BC itu ikutin aja yang ada pita merahnya. Oke, tapi masalahnya di percabangan ini ada 2. Sampai akhirnya kita menyimpulkan, oh mungkin ini emang jalurnya ini dua-duanya emang bisa dipakai, makanya dua-duanya dikasih pita. Gitu ya? Itu untuk jalur menuju puncak ya bang. Sampai akhirnya kita memilih untuk jalur yang sebelah kanan, karena jalur yang sebelah kanan itu kelihatan lebih tinggi. Di situ juga sebenarnya si Esa sempat mikir-mikir juga mau sebelah mana, tapi dia juga kayak bingung gitu kan, karena sebenarnya dia juga belum pernah ke situ sebelumnya. Karena ngelihat yang jalur kanan ini lebih tinggi, ya udah kita ngikutin keputusan dia aja. Ya udah kita pilih jalur yang sebelah kanan aja karena kelihatan lebih tinggi ngarahin kita ke puncak kan. Oke, sampai akhirnya kita masuklah ke jalur yang sebelah kanan. Dan gue juga di sini nggak kepikiran apa-apa kalau dari sini kita sebenarnya udah mulai nyasar. Kita sebenarnya salah jalur, harusnya kita pilih yang kiri. Dan ternyata kita pilih jalur sebelah kanan, itu tuh awal mula kita nyasar sebenarnya. Gue nggak ada kepikiran ke sana sebelumnya, yang lain juga. Tahu-taunya pas kita hampir trekking sejam lebih, lama-kelamaan malah kayak turun. Jadi nggak ngarahin kita ke atas, walaupun pas di awal emang jalur itu kelihatan kayak nuntun kita buat ke atas, tapi pas setelah kita lewatin, lama-lama kita turun, diarahin turun, dan semakin lama jalur itu semakin sempit. Banyak semak belukarnya, dan terjal banget. Di situ tuh, seingat gue tuh banyak batu-batu yang pijakannya tuh nggak kokoh. Sisi kanan sama sisi kiri itu banyak jurang-jurang terjal. Jadi kita harus ekstra hati-hati sama harus ekstra pandangan. Jangan sampai lengah. Sampai sejam lebih di situ, akhirnya kita nyadar kok makin lama makin aneh jalurnya. Makin sempit, makin terjal, kayak jalur nggak ini aja, bener-bener jalur lama yang nggak kepake. Sampai akhirnya posisi kita kan Esa di depan. Gue di belakang Esa, terus di belakang gue ini si Feby, di belakang Feby ini Robi, dan di belakang si Robi ini Jo. Jadi Jo posisinya paling belakang. Si Jo teriak dari belakang, "Woi, berhenti, fix ini kita salah jalur," kata si Jo gitu. "Lu mikir gak sih ini jalur makin lama makin aneh?" gitu. Ya emang bener aneh, pas gue lihat ke sekeliling, ini emang bukan jalur yang sebenarnya. Dari situ kita mulai nyadar, kayaknya emang bener kita nyasar. Manaan kita udah 1 jam trekking kan di jalur tersebut, dan capek juga karena emang jalurnya tuh super terjal.
harus ekstra hati-hati, pilih pijakan juga kan. Sampai akhirnya diskusi, oh ya emang bener sih ini pasti salah jalur. Robi bilang gitu. Kita diskusilah di situ. Ya gimana lagi, mau nggak mau kita harus balik lagi ke percabangan tadi. Kalian kalau capek istirahat aja dulu, Esa bilang gitu kan. Di situ gue udah gemeter, udah mulai pucat, dan si Esa nyadar kan. Tri kenapa? Kata si Esa. Dan salahnya gue kenapa sih? Gue bohong waktu itu, gue bilang enggak kok, gue nggak kenapa-napa. Padahal gue udah mulai takut sebenarnya di situ. Cuman gue nggak enak aja sama yang lain. Soalnya kayaknya yang lain biasa-biasa aja gitu, cuman kayak gue doang yang ketakutan. Gue takutnya ini cuman ekspresi gue yang berlebihan kan. Ya kayak gue bilang, enggak apa-apa kok. Kalian masih kuat nggak buat lanjut lagi ke depan, ke percabangan tadi? Yang lain jawab, ya kita sih kuat-kuat aja. Kalau emang mau pada balik lagi, kita ngejar waktu juga kan. Saat itu tuh udah mulai jam 3 sore. Ya udahlah, kita akhirnya mutusin buat balik lagi ke percabangan tadi. Kita balik ke percabangan tadi, sejam lebih juga kan. Nggak tahu kenapa rasanya tuh kayak lama aja kita trekking di jalur itu. Sampai gua nggak sadar ternyata si Feby itu jatuh, ngegelinding. Jadi dia itu salah pilih pijakan. Untungnya ketahan sama badannya Robi. Robi kan badannya agak gede gitu kan, gempal gitu. Dia salah pilih pijakan, hampir mau jatuh ke jurang yang sebelah kanan, langsung ketahan sama badannya Robi. Dan untungnya si Robi ini masih bisa ngimbangin badannya buat nggak jatuh ke belakang. Ketahan sama si Robi, cuman sayangnya kaki kanannya itu udah ada yang kegores batu, Feby. Dan sayangnya Feby saat itu nggak pakai celana panjang, dia pakai celana pendek. Gua lihat waktu itu robekannya hampir ada 10 cm kakinya, robek kena batu itu. Langsung kan darah ngucur gitu. Di situ kita cari-cari lahan yang cukup landai juga, ketemu tuh. Pas kita lihat-lihat, ditariklah kita narik si Feby ke sana. Yang lain pada turun juga kira ke lahan yang cukup landai itu. Itu pas si Feby jatuh, si Esa sih yang paling kaget. Dia yang paling teriak duluan, terus gue pas nengok ke belakang, dia udah, gue perhatiin kakinya udah berdarah aja. Nemu lahan yang landai di situ, langsung dibalut lah kakinya itu sama si Esa. Kebetulan kan di carrier-nya si Jo ini dia udah ada bawa P3K kan. Langsung diobatin sama si Esa biar darahnya nggak ngucur terus. Nah di situ gue lihat emang si Esa beda banget sih sama si Feby. Dia paling khawatir pas si Feby jatuh kayak gitu. Ya sama, kita semua juga khawatir saat itu. Cuman kalau si Esa emang paling beda dia. Dia kekeh ngobatin si Feby, dibalut sama dia kan. Nah habis itu ditanya si Feby, gini aja deh, lu bawa apa aja di carrier lu? Cuman baju-baju sama logistik sih. Akhirnya sama si Esa tuh dipindahin barang-barangnya si Feby biar dia nggak keberatan bawa. Nah, ya udah dipindahin aja di carrier gue, kata dia gitu kan. Karena waktu udah sore juga kan, udah jam 4 lebih di situ, suasana juga udah kayak mau mendung. Diskusi lagi kita di situ. Menurut kalian gimana? Apa kita ngecamp dulu di sini atau tetap mau lanjut? Feby bilang, gak apa-apa lanjut aja. Gue ini kok cuman sakit dikit, gak apa-apa lanjut aja kalau kalian mau lanjut. Feby di situ emang pengen bilang lanjut kan. Kalau gue terlalu iya-iyaan sebenarnya. Gue gimana kata kalian aja kalau mau lanjut atau enggak. Saya Esa udah ada nanya ke gue berkali-kali, lu kelihatan pucat dari tadi, kalau sakit bilang aja. Enggak, gue nggak sakit. Padahal sebenarnya gue cuma ketakutan doang. Soalnya sebelum gue naik gunung pun gue udah punya ketakutan sendiri akan naik gunung tuh. Gue takut gini. Gue mikirnya kok malah kejadian kayak yang gue pikirin gitu. Pas udah diskusi, si Jo nyaranin aja, gak apa-apa sih, mending kita ngecamp aja dulu. Emang sih ini lahannya itu gak gede-gede banget, tapi seenggaknya cukup buat kita bikin tenda. Kita bikin tenda di situ. Lagian Feby lu jangan maksain deh kalau misalkan kakinya kayak gitu. Nanti lu juga yang sakit lagi nanti, kata si Jo. Ya udah deh, kita ngecamp aja. Keputusan finalnya.
Kata Robi, puncak mah nggak kemana kok, besok pagi juga bisa, nggak apa-apa lah bermalam dulu di sini. Dan kita pun ngecamp akhirnya di lahan yang seadanya, di jalur yang masih salah itu. Entah kenapa pas malamnya gue nggak bisa tidur. Gue nggak bisa tidur karena emang dingin banget saat itu. Dingin banget, cuacanya mendung tapi hujan belum juga turun. Gue lihat yang lain tuh udah pada tidur. Gue kebangun sendiri saat itu. Setahu gue katanya kan kalau naik gunung gitu kan harus bawa sleeping bag kan. Cuman di situ gue waktu itu lagi bawa selimut. Emang sih selimutnya tebel. Jadi gue nggak pakai sleeping bag, gue bawa selimut dan jujur gue agak kedinginan saat itu karena salah juga gue nggak bawa sleeping bag. Gue nggak bisa tidur, kedinginan. Tapi gue nggak sampai yang kayak hipo, nggak. Gue cuma nggak bisa tidur aja. Nah di situ gue ngedenger ada suara cowok nangis tapi pelan. Terus pas gue lihat ke sekeliling, suara siapa? Nah pas gue lihat Robi, dia lagi tidur tapi nangis. Gue inget banget waktu itu dia nangis kayak gitu. Gue bangunin dia, gue samperin ke deketnya. Rob bangun. Gue pikir nih anak kenapa kok tidur tapi nangis gitu. Gue bangunin. Bangunlah dia. Terus pas dia bangun tuh dia langsung kayak gini sambil nangis gitu kan. Kayak gini. Dia bilang, gue pengen turun aja deh kayaknya. Kata si Robi gitu. Lu kenapa? Gue tanya kan. Kata Robi, gue barusan mimpi buruk, Tri. Mimpi buruk apa? Sumpah mimpinya serem banget, gue nggak mau mati di sini, kata si Robi gitu. Enggak, emang lo mimpi apa? Gue tanya kan. Robi bilang, gue mimpi saat kita nyampe puncak itu ada kabut tebal. Tapi pas kabutnya hilang tuh gue lihat ada 5 batu nisan. Lu mimpi kayak gitu? Gue lihat 5 batu nisan itu tuh nama kita semua. Sumpah, gue parno sama mimpi gue pengen turun aja. Di situ gue tenangin. Gue pas denger dia ngomong 5 batu nisan, jujur gue kaget. Karena ya seperti yang Robi bilang ya, mana ada sih yang mau mati di gunung gitu kan. Dia bilang kayak itu, cuman gue berusaha buat mikir realistis. Enggak, itu lu cuman sekedar mimpi aja, lu kebanyakan nonton film horor kali. Gue bilang gitu. Gue coba tenangin dia, gak usah mikir yang aneh-aneh. Kita lagi di gunung, gak usah mikir yang aneh-aneh, please. Si Robi tapi masih gemeteran gitu kan, badannya gemeteran sambil nangis gitu. Sumpah sih gue gak mau sih kalau sampai kejadian kayak gitu. Gue gak tahu kenapa bisa mimpi kayak gini. Padahal gue gak mikirin hal-hal aneh kok, Tri. Ya udah gak apa-apa, udah lu tidur lagi aja. Gak usah mikirin yang aneh-aneh. Semoga aja besok gak kenapa-napa deh, kata si Robi gitu. Dia mulai tidur, berusaha buat nenangin diri dia sendiri, dan begitu pun gue. Di saat kita lagi berbincang kayak gitu, yang lain lelap-lelap aja, nggak ada yang kebangun atau apa. Dan besoknya untungnya kita bangun, hari udah mulai cerah. Semalam itu kan agak mendung kan, cuman emang gak hujan. Pas pagi-pagi kita bangun jam 7-an itu, di situ udah cerah. Situasinya si Robi ekspresinya udah beda. Dia bangun ngelihat suasana cerah, tapi cerah nih. Padahal gue inget banget semalam dia ketakutan gitu kan. Wah ini sih bisa lah ke puncak, kata Robi gitu. Dia out lah yang lain, ya bisa lah, kenapa nggak bisa. Nah kita packing, dan udah diskusi juga buat ya udah lanjut aja, kita masih bisa kok kembali ke jalur yang salah tadi. Ya sejam kurang lah, kata si Esa gitu kan. Nah akhirnya kita balik lagi ke percabangan tadi. Emang benar sejam kurang. Sampai akhirnya kita balik lagi ke situ dan langsung milih jalur yang sebelah kiri. Dan jalur yang ternyata benar itu. Jujur emang udah lega pas udah nyampe percabangan tadi. Gue mikirnya kita tuh bakal kesasar lama atau apa, ternyata oh enggak deh. Semua juga pada seneng saat itu. Alhamdulillah udah nyampe di jalur yang bener nih. Soalnya dari percabangan itu tuh ke puncak cuma tinggal beberapa meter lagi bang. Nggak jauh-jauh banget. Ditanya lagi sama si Esa, gimana lanjutnya? Ya lanjut lah. Orang sebentar lagi nyampe puncak, kata Robi. Kenapa nggak lanjut trekking ke puncak? Nah dari situ
ada hal aneh yang terjadi. Hal aneh ini ada hubungannya sama mimpinya si Robby yang semalam. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba ada sekitar 50 menit kita trekking ke puncak, tiba-tiba cuaca tuh mendung. Tadinya kan cerah pas pagi, tiba-tiba jadi mendung gitu aja, tapi belum turun hujan saat itu. Masih mendung, langit tiba-tiba gelap, dan kita lihat di puncak sana tuh, puncak sebenarnya udah mulai kelihatan. Cuman emang ada kabut tebel di sana. Ada kabut tebel dan Robby langsung parno. Robby langsung kepikiran sama mimpinya dia yang semalam itu. Dia langsung teriak, udah, nggak usah lanjut. Gue lihat tuh kabut ada di mimpi gue. Mending kita turun aja deh. Si Jo langsung nanya sama yang lain juga, lu kenapa Rob? Gak, itu kabut gue mimpiin semalam, itu kabut nggak bakal hilang. Nggak, ini pertanda jelek. Udah kita turun aja, kata Robby. Dan gue pun ada nanya, enggak kok, ini nggak ada hubungannya sama mimpi lu itu. Udah tungguin aja, bentar lagi juga kabutnya hilang kok biasanya. Daripada milih diterobos atau ditungguin. Kalau diterobos emang ngeri, kita nggak boleh pisah-pisah, harus deket. Kata Esa, ya udah mending tunggu aja. Si Robby langsung kayak orang ketempelan gitu menurut gue ya, karena dari situ dia tingkahnya udah mulai aneh. Ketakutannya tuh berlebihan gitu, kayak semacam apa ya, mungkin setengah kesirep kali ya, kesana sirep gitu. Dia ketakutan lihat kabut itu, dia langsung melipir ke bawah, duduk di bawah pohon gede. Gue lihat di situ dia kayak langsung gini, ngeliat ke kabut, langsung gini lagi kayak nggak mau ngeliat gitu kan. Terus disamperin sama si Jo. Namanya kalau anak cowok kan kalau berantem suka ini ya bang, saat itu, lu berlebihan banget sih, si Jo bilang gitu. Cuman kayak gitu aja takut, si Jo. Terus si Robby, lu nggak ngerasain aja apa yang ada di mimpi gue bang? Si Robby bilang gitu kan, terus berantem. Didorong tuh si Jo sama si Robby sebenarnya saat itu. Cuman didorong pelan kayak, apaan sih lu bangke banget lu? Kalau orang gua nanya baik-baik, kok ngomong baik-baik jawabnya kayak gitu. Si Robby kayak langsung emosi gitu kan. Esa turun, ngelerai. Kok lu jadi pada berantem sih? Udah. Ya udah tungguin aja si kabutnya hilang. Namanya si Robby habis mimpi buruk kali semalam. Nah, tiba-tiba dari situ hujan langsung turun gede. Nggak tahu kenapa, emang udah mendung, langit udah hitam. Hujannya itu kayak langsung gede gitu. Langsung gede. Pas si Robby bilang kayak tadi, di situ kita langsung siap-siap pakai jas hujan kan, nungguin kabutnya itu hilang, tapi emang nggak hilang, emang bener nggak hilang. Mau sampai hujan itu turun pun nggak hilang. Di situ si Robby makin kayak orang setengah kesurupan aja ya menurut gue. Saat itu gue lihat dia duduk aja tuh di deket pohon besar itu sambil kayak gini ngelihat ke sana, ntar gemeteran sendiri. Dia udah mulai beda sendiri di situ. Sampai kita pun mikir, si Feby pertama yang nyadar, kayaknya kita nggak diizinin buat naik ke atas sana deh. Mungkin ini emang pertanda dari alam, kita harus turun. Ya udahlah, nggak usah dipaksain. Itu situasinya udah hujan, cukup deras juga. Kita mulai diskusi. Ya udah deh, kita turun aja. S1 kalau Feby yang ngomong selalu gampang buat nurut. Karena si Feby bilang, ya udah kita turun aja. Mungkin emang ini pertanda dari alam, kita nggak diizinin buat naik. Toh puncak nggak kemana, Feby bilang gitu kan. Di situ gue juga ikut nyaut. Ya udah kita dengerin aja apa kata Robby. Soalnya si Robby juga ada cerita ke gue semalam, dia sampai ketakutan gitu mimpinya. Gue juga jadi kepikiran loh sama mimpinya Robby. Dia bilang kabut yang nggak hilang, bener itu kabutnya nggak hilang kan. Ya udah sampai akhirnya si Jo yang sempet kesel sama si Robby juga ngikutin buat ya udah ya kita turun aja. Soalnya kalau misalkan dilanjut pun si Robby juga nggak mau kekeh, dia nggak bakal mau lanjut kalau kabut itu nggak mau hilang, dan dia juga nggak mau nembus kabut karena takut pada mencar. Dia pikir ya udah kita milih buat turun aja saat itu. Pas diajakin turun, Robby mau, kita tarik lu jangan duduk di dekat pohon itu mulu, udah ayo kita turun kata gue. Ya, diajakin turun, baru sekitar 20 menit turun, jalur licin dan emang terjal kan. Di sini gue nggak nyangka kalau ini bakal jadi awal tragedi. Karena di saat 20 menit itu pas kita trekking turun, Jo jatuh ke jurang sebelah kiri.
kita langsung spontan teriak, mana lagi hujan juga kan, kita langsung Jo, kita teriak kayak gitu. Gue lihat dia udah di bawah, dan yang bikin gue ngeri sama suaranya itu adalah saat dia jatuh ngegelinting tuh gue kayak ngedenger ada suara tulang patah ya, tulang patah. Itu jurang kan lumayan dalam. Di situ kita sempat mikir kalau Jo itu bakal, maaf ya, kita mikirnya dia langsung meninggal pas jatuh. Tapi ternyata enggak. Pas kita saut panggil, dia masih nyaut. Walaupun kita sempet denger dia teriak kesakitan. Apa gitu. Pas gue denger suara patah tulang gitu kan. Dan itu sepertinya kaki dia patah. Nah pas gue kita sautin dari bawah, Jo, dia masih nyaut kan dengan suara yang lemah gitu. Dia bilang, kaki gue patah, kata dia. Kaki dia patah. Mungkin kena apa, di situ kan banyak kayak pohon-pohon gede sama akar yang nongol gitu kan. Mungkin dia kakinya ada kena batu atau apa, pas namanya juga ngegelinding ke jurang ya bang. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu dia masih dikasih hidup saat itu. Dan salahnya kita adalah, dari kita semua nggak ada yang bawa tali webbing. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir emang cukup dalam, tapi seenggaknya kalau misalkan ada tali webbing, Esa harusnya bisa turun ke bawah. Walaupun emang buat ngangkat ke atas juga nggak mungkin juga sih. Di situ kesalahan kita bisa, kalau dibilang kurang bawa perlengkapan tuh kurang. Kita kurang prepare, maksud gue Jo udah di jurang, jadilah kita bingung sendiri gimana. Kita cuma bisa limpahin semuanya ke si Esa. Gimana nih? Ya karena kita nganggep Esa yang pemandu kita kan, dia yang udah sering naik lah, dia yang lebih tahu ilmu pendakian. Esa juga bingung harus kayak gimana. Jalan satu-satunya adalah ya cari pertolongan ke bawah. Tapi kita nggak bisa turun semua. Di situ juga kita nggak ada yang bawa HT atau apa. Namanya di gunung kan emang nggak ada sinyal ya bang. Apalagi di sana tuh vegetasinya masih rimba banget. Kita mulai diskusi, akhirnya mutusin Esa yang turun mau nggak mau, ninggalin gua, Robi sama Feby di tempat si Jo jatuh, karena kita juga nggak mungkin ninggalin Jo di situ. Di situ gua lihat si Esa pamit, dia bilang ya udah tenang aja, gua masih kuat kok. Dia bilang perjalanan turun dari lokasi kita ke base camp itu dia bisa tempuh dalam waktu 3 jam, Esa bilang. Jadi biar kita nggak usah nunggu lama. Dia sampai di bawah bakal segera cari bantuan buat ngangkut Jo yang jatuh ke jurang. Karena dia bilangannya cuma 3 jam, ya udah. Jadi gua Feby sama Robi cuma bisa nunggu di situ sampai dia datang, karena kita percaya dia bisa tempuh dalam waktu segitu. Nah, habis setelah itu dia turun, sampai sekarang dia nggak pernah kelihatan. Dan gue pun nggak pernah tahu apa yang terjadi sama dia. Tapi dia itu terakhir kali gue ngelihat dia. Mungkin terakhir kali juga buat Feby sama Robi ngelihat Maesa, karena kabarnya Esa tuh ternyata nggak pernah nyampe bawah. Iya, nggak pernah nyampe base camp. Dan saat sebelum dia mutusin buat turun sendirian, dia sempat ada pamit juga kan sama gua, sama Feby. Situ dia sama Feby pamit paling lama gitu ya. Gue lihat di situ dia emang kayak berat banget gitu ninggalin si Feby itu. Sampai sekarang pun ya nggak tahu dia kemana. Gue cuma bisa doa yang baik-baik aja buat dia. Karena yang pasti dia udah ada di alam sana. Walaupun emang nggak pernah ketahuan nasibnya Esa tuh gimana. Esa kan bilang dia turun itu cuma 3 jam kan bang, dalam waktu 3 jam. Tapi faktanya saat itu kita udah hampir sore, hampir udah mau jam 4, udah 3 jam lebih, dia nggak balik-balik lagi. Kayak yang gue bilang tadi, dia emang nggak pernah balik lagi ke kita. Sedangkan hujan tuh makin gede, gue sautin terus Jo kan, dari atas, Jo, iya nggak apa-apa, tenang aja. Jo selalu nenangin, udah kalian gak usah khawatir kok, cuman kaki gue udah mampus, kata dia gitu kan. Dan gue di situ diskusi sama Feby, Feb gimana ya, kok Esa nggak balik-balik?
nggak mungkin kita kayak gini terus, gue takut si Esa kenapa-napa, gue bilang gitu kan. Si Feby jawab, badan gue udah mulai nggak enak nih. Di situ gue pegang, emang udah agak demam dia, udah agak demam. Sedangkan si Robi tingkahnya udah aneh, nunduk-nunduk sendiri, celinguk-celinguk sendiri, duduk terus di deket pohon-pohon gede, sampai gue ngeliat ke seliling gue untuk nyari tempat berteduh. Gue lihat di situ ada semacam gua kecil yang nggak tahu di mana, tiba-tiba gue lihat ada. Akhirnya gue bertiga mutusin buat neduh di situ karena nggak baik juga kan kehujanan terus. Soalnya tenda itu ada di carrier-nya Jo. Kita kan buat tenda satu, sedangkan si Jo udah di bawah kan. Ini yang gue bilang jadi permasalahan. Mungkin kalau misalkan salah satu dari gue ada bawa tenda cadangan, bisa lah kita bikin tenda untuk sekedar neduh. Tapi nggak ada. Makanya untung banget kan pada saat gue lihat di situ ada gua kecil buat kita tempat berteduh. Gua ajakin mereka buat berteduh di sana lah sampai kita tunggu jam 5 sore. Udah nyampe jam 5 sore saat itu. Pokoknya udah mau maghrib. Gue tunggu, emang Esa nggak datang. Gue diskusi lagi lah sama Feby. Di situ kenapa gue diskusi terus sama Feby? Karena Robi tuh udah nggak banyak ngomong. Dia udah mulai aneh tingkahnya, diajakin ngomong pun nggak nyaut, tapi mukanya tuh kayak orang ketakutan terus. Makanya gue pikir, udah Rob, lu tenangin diri lu aja. Dia tetap nggak nyaut saat itu, kayak masih orang ketakutan kan. Si Feby sempat ada ngajuin gini ke gue, ya udah deh nggak apa-apa, gue aja yang turun nyusul si Esa, kata dia. Soalnya ada sesuatu deh sama si Esa, nggak mungkin dia selama ini, sampai kapan kita mau nunggu. Sedangkan bentar lagi aja udah mau maghrib. Lah, lu yakin turun sendiri? Ya mau gimana lagi, kan nggak mungkin juga kita tinggalin si Jo. Udah gitu si Robi juga aneh banget lagi, kayak nggak bisa diandelin dari tadi. Dan gue jangan ngomong kayak gitu, soalnya dari semenjak ngelihat kabut tuh si Robi udah beda emang. Sampai gue akhirnya diskusi lagi, karena si Feby tuh udah demam saat itu. Gue nggak tega lah ngebiarin dia trekking sendiri. Jadinya gue buat ngajuin diri, ya udah nggak apa-apa, gue aja. Lu serius? Nggak apa-apa, lu jaga si Robi aja sama perhatiin Jo ya, pastiin dia tuh masih ada suara, atau pastiin dia masih ada suara. Ya udah, jadinya gue lah yang turun saat itu sendirian buat nyusul Esa. Sebenarnya gue takut, cuma ya mau gimana lagi, situasinya itu emang bener-bener genting. Kita nggak mungkin hanya bisa nunggu Esa, kita mau nggak mau harus gerak. Mau lu udah pernah naik gunung atau enggak, ya tetap aja namanya lagi situasi kayak gitu, kita harus punya naluri sendiri kan. Lagi pula kan trekking turun itu kan sebenarnya emang ada petunjuknya kan, pita merah gitu. Insting gue, ya udah gue coba ikutin aja. Nah pas gue mau turun, si Robi teriak, "Tri, gue ikut kayak sama lu, ikut turun." Nah gue bilang, "Lah, Feby sendiri dong di sini." "Enggak, gue pengen turun buru-buru, gue udah nggak enak di sini," kata Robi gitu kan. Ya gue nggak enak lah sama Feby, masa Feby sendirian sih cewek di atas, sedangkan kan si Jo kan udah kayak gitu kan. Si Feby langsung kayak kesel gitu, dia teriak, "Ya udah Rob, lu kalau mau turun aja, nggak apa-apa sih, gue di sini masih bisa neduh. Ya udah nggak apa-apa, turun aja Tri, dia lagian juga anaknya udah aneh kayak gini, gue juga takut nih anak kenapa-napa," kata si Feby gitu. Ya udah, karena si Robi ngotot pengen ikut gue turunnya ditemenin sama Robi. Kita trekking tuh udah mau maghrib saat itu, udah mau menjelang maghrib, tapi hujan nggak berhenti. Kita masih hujan di situ. Gue bersyukur pada saat itu karena gue udah sampai di pos 3. Ngelepas adalah sekitar 1 jaman gue sampai di pos 3. Di situ gue berdua udah mulai kelelahan. Robi bilang, "Tri, gue capek, udah pengen istirahat dulu." Kebetulan gue lihat di situ sebelah kiri jalur ada shelter. Di situ ada shelter, si Robi nunjuk, "Istirahat dulu kayak di situ." Itu situasinya udah malam, Bang. Gue untungnya berdua kan saat itu, gue nggak takut banget, meskipun gue takut, namanya juga trekking malam kan, sama orang yang si Robi yang udah aneh ini. Nah, gue mau mutusin buat istirahat di shelter. Si Robi di sini tuh udah nunjukin gejala hipo kalau menurut gue, karena
sebelumnya gue udah sempat searching juga gejala-gejala orang hipo di gunung tuh kayak gimana. Dia udah menggigil gitu, udah kayak mau ngelepas bajunya. Dan gue mikir gini, lu kenapa? Aduh, nggak tahu kenapa ya, nggak enak nih, gue kata dia gitu. Nah dari situ tiba-tiba dia ketawa, si Robi ketawa nggak jelas gitu sambil nunjuk sebelah di jalur sebelah kanan itu kan ada pohon besar. Dia nunjuk ke pohon itu. Tri, lu lihat dari situ. Itu Esa ada di situ. Si Robi bilang gitu. Gue nengok dong ke arah pohon gede yang dia tunjuk itu. Esa, mana si Esa? Kata gue. Pas gue lihat ke arah pohon itu tuh nggak ada Esa. Itu di belakang kita, orang dia lagi ngeliatin kita tuh senyum-senyum gitu, kata si Robi gitu. Gue lihat nggak ada Esa, lu halu. Gue bilang gitu kan. Nah habis itu dia ketawa-ketawa lagi kan. Dia kayak pengen lepasin baju gitu. Terus gue tahan. Seinget gue tuh harus diusap-usap gitu kan, karena gue sempat ada baca juga. Gue usap-usap tangannya, Rob lu hipo ya? Oke, gue mikirnya tuh dia tuh udah gejala hipo pas ngelihat ada si Esa di balik pohon itu, karena gue nggak ngeliat apa-apa di sana. Gue gosok-gosok tangannya kan, dia tuh kayak udah kayak pengen tidur gitu. Gue tampar mukanya, Rob please lu jangan tidur ya, lu jangan tidur, gue bilang gitu. Tapi dia kayak udah setengah ngantuk gitu, tetap mau tidur. Gue goyang-goyangin badan, please jangan tidur. Nah sampai akhirnya dia ngomong gini, Tri, gue nggak enak sama lu. Nggak enak kenapa? Gue nggak mau mati dalam keadaan beban. Robi bilang gitu kan. Maksud apa? Gue bilang aja ya, si S1 sama si Feby tuh udah selingkuh. Pantesan kan gue ngelihat si S1 perhatiannya beda sama Feby tuh, emang ternyata mereka tuh udah pacaran di belakang gue saat itu. Jujur, gue kaget. Jiwa egois gue muncul lah, namanya gue tahu digituin kan. Dan mungkin emang salah juga karena gue terlalu mikirin perasaan gue sendiri ya. Pas gue tahu gitu, kok lu baru ngasih tahu sekarang? Kenapa nggak dari kemarin? Katanya temen, katanya sahabat, kata gue ya. Robi bilang gini, kita nggak enak, soalnya mereka juga teman kita. Jadi tuh si Robi sama Jo tuh udah tahu kalau si sama Feby itu ada hubungan, cuman mereka nutupin di depan gue karena sama-sama nggak enak katanya. Ya gue kecewa dong sama mereka, kok bisa kayak gitu. Jadi sama aja gue kayak dibodohi dong, di belakang lu pada kayak gitu. Nah karena gue kesel, gue sempet cuek sama kondisinya Robi. Pas gue tahu kayak gitu, gue sempet cuek. Tapi nggak lama gue langsung buat perbaikin kondisi dia. Gue coba buat ganti bajunya yang udah mulai basah kan. Terpaksa gue ganti karena udah kehujanan seharian kan kita. Saat di shelter tuh kita situasi masih hujan. Agak tempias-tempias dikit karena shelternya juga nggak gede. Gue coba ganti-ganti. Pas nggak lama dia tidur. Pas gue goyang-goyangin lagi, gue coba Rob bangun. Dia nggak ada. Pas gue cek napasnya nggak ada kayak gitu. Jujur gue kaget, gue nggak bakal nyangka Robi bakal nggak ada. Di situ gue mikir dia meninggal karena kena hipo. Kalau gue lihat dari gejala-gejala dia sebelumnya ya. Terus gue sempet kaget, situasinya malam juga temen gue ternyata udah nggak ada. Gue sempet bingung gue harus gimana. Sampai akhirnya gue mikir lama, setelah gue kaget juga Robi. Gue nggak kepikiran, asli gue nggak kepikiran Robi bakal kayak gini. Soalnya kan sebelumnya dia sempat cerita ke gue kan soal mimpinya itu. Nah dari situ gue langsung kepikiran sama mimpinya Robi. Apa benar itu mimpinya si Robi bakal jadi nyataan atau enggak. Tapi lu nyadar dong Fit, di samping lu ini udah temen lu udah nggak bernyawa. Gue mencoba buat mempercayai diri gue sendiri, mempercayai keadaan kalau itu tuh emang bener. Sampai akhirnya gue terima keadaan kalau ya udah emang dia ternyata dia udah nggak ada. Tapi gue nggak bisa stuck gitu aja. Gue juga harus bisa bertahan hidup. Berhubung logistik gue untungnya masih ada kan. Gue mikir gini, jadinya logistik yang ada di carrier Robi gue ambil saat itu. Buat perbekalan gue nanti turun ke bawah. Di situ gue mikir buat lanjut trekking aja lah. Walaupun itu situasi udah malam. Gue bawa headlamp. Gue mutusin buat trekking malam walaupun sebenarnya gue takut. Dengar suara aneh itu pasti nama kita di tempat kayak gitu ya. Suara cewek nangis lah atau apa. Sedangkan gue sendiri tuh saat itu malah lagi nangis.
lagi nangis karena gue nggak nyangka aja sama hal ini. Ya udah, gue harus struggle, mau nggak mau gue harus struggle karena situasi gue sekarang sendirian di jalur itu. Gue nggak tahu apa yang sekarang terjadi sama Feby sama Jo di atas kan, karena gue taunya Feby nunggu si Jo aja. Nggak lama pas gue dari pos 3 mau menuju pos 2, di belakang ada yang manggil gue, Tri, ya tadi. Tri, gue pikir itu suara aneh kan, karena sepanjang perjalanan gue ngedenger suara aneh kan. Gue cuma bisa baca doa sesuai kepercayaan gue baca ayat kursi. Nah, tapi untuk panggilannya ini, itu beneran suara Feby. Feby manggil di belakang, Tri, tungguin gue, kata dia gitu ya kan. Pas gue nengok, gue sempat takut tuh, gue pikir ini halusinasi doang. Pas gue nengok, emang beneran, Feby ternyata nyusulin gue. Jaraknya itu pas dia manggil gue itu, ada cuman sekitar 5 langkah. 5 langkah dan emang agak gelap. Headlampnya dia saat itu tuh nggak terlalu nyinar banget. Cuman headlamp gue untungnya saat itu masih bagus kan sinarnya. Gue sorot lah ke dia, itu beneran si Feby. Karena gue kesel, pas gue udah tahu soal dia sama si Esa dari si Robi beberapa waktu lalu tadi, gue sempet egois lagi, gue sempet memilih buat lanjut turun, gak berhenti. Pas gue tahu itu si Feby, tuh si Feby manggil-manggil lagi, Tri, kok lo lanjut aja? Dia manggilin terus tuh di belakang tuh. Terus gue tetap lanjut kan. Tapi akhirnya gue nggak tega. Gak lama gue berhenti. Gue di situ langsung ungkapin kekesalan gue ke Feby saat itu. Kenapa emang? Tungguin gue dong. Gue nggak bisa nih trekking sendirian lagi. Gue tanya kan, lah lo bukan nungguin Jo di atas? Kok lo malah turun? Gue tanya gitu kan. Si Feby bilang gini, gue nggak tahu si Jo masih hidup atau enggak, soalnya gue panggil udah nggak nyaut. Terus gue juga udah sempet lihat kok ke bawah, dia udah nggak gerak-gerak lagi. Feby bilang gitu. Gue sempat kesel, lalu kok malah ninggalin Jo sih? Itu kan belum pasti lu Jo masih ada atau enggak, gue bilang gitu. Ya nggak mungkin lah, Tri, orang gue saut-sautin juga nggak ada. Ya gue juga mikirin diri gue lah, nggak mungkin lah gue nungguin terus. Sedangkan lu pada nggak ada yang naik lagi, ya mau nggak mau gue juga turun. Lu lihat gue, badan gue udah demam banget. Feby bilang gitu, dan gue cek, emang dia tuh udah panas banget badannya, udah mulai sakit. Gue nggak tega, ya gimana pun ya dia tetap teman gue. Akhirnya gue, ya udah kita melipir buat istirahat di jalur karena kita nggak ada tenda kan. Untungnya pas saat si Feby datang, hujan udah agak mulai reda. Gue mencoba tidur di pohon, gue nggak tahu kayak semacam pohon akasia mungkin ya, kayak semacam pohon akasia. Kita teduh di situ gue ganti lukanya si Feby, udah basah kehujanan. Gue ganti lagi pakai baju gue karena kan emang nggak ada alat P3K kan di carrier gue balut pakai baju gue yang gue sobek, gue bersihin lukanya. Di situ badannya emang panas banget. Nah sampai akhirnya dia mulai ngantuk tuh. Kita masih istirahat situ, gue makan. Gue ingat baju dia sama beberapa logistik dia ditinggalin di carrier-nya Esa pas dia jatuh itu. Nah, gue berbagi bahan makanan sama si Feby. Gue lihat situ Feby lapar banget. Gue sendiri pun sama. Jujur, emang gue udah mulai lelah, tapi alhamdulillahnya gue tuh masih bisa struggle sama diri gue sendiri. Gue bisa struggle, gue berbagi makanan, gue kasih lebih aja ke Feby yang karena dia lagi sakit kan. Terus dia sambil ngomong gini, gue minta maaf ya Tri soal gue sama si Esa. Gue jujur, gue masih kesel saat itu pas dia bilang kayak gitu. Cuman situasi kita lagi kayak gini, ya udah kita bahas di bawah lagi aja. Lupain aja, udah lu istirahat aja, lu udah mulai panas. Gue ngeri juga bang, takut dia kena demam tinggi atau apa kan. Gue suruh ganti baju, udah basah banget kan dia gara-gara kehujanan terus. Sama gue juga, tapi menurut gue dia saat itu lebih membutuhkan. Dia pakai baju gue, diganti. Di situ dia udah mulai kecapean dan gak mungkin jalan karena gue lihat lukanya agak bengkak juga yang bekas dia jatuh itu. Jadinya kita tidur dalam keadaan yang terpaksa ya, tanpa tenda, cuman di bawah pohon, berdua cewek. Ya mau gimana lagi, cuman ini yang bisa kita lakuin saat itu. Ditambah kita juga bukan orang yang ngerti dunia bertahan hidup di alam bebas ya saat itu.
Gue tidur, alhamdulillah sih, maksudnya gue bisa tidur nyenyak sampai pagi. Cuman yang bikin gue kaget adalah pas gue bangun pagi-pagi, gue bangunin si Feby kan tidur di samping gue bangunin, Feb, badannya udah agak kaku gitu, gue bangunin Feb. Di situ gue udah mulai netting, jangan-jangan dia ini, gue kepikiran lagi sama mimpinya Robi. Sampai akhirnya gue memutuskan buat memastikan sendiri. Gue pegang dada dia, nggak ada denyut. Sampai akhirnya gue mutusin buat naruh jari gue di hidung dia, nggak ada hembusan nafas. Di situ gue kaget itu kedua kalinya. Feby, gue nggak tahu dia meninggal kapan. Tapi pas gue bangun, ternyata dia udah nggak bernyawa. Pantesan pas saat dia bangun tuh, dia udah nggak demam. Gitu pas gue liat, kok dingin kaku kayak gitu. Gue bangun tuh udah agak siang. Di situ gue mulai nyesel karena udah sempet marah sama dia. Gue juga nggak kepikiran dia bakal kayak gini. Balik lagi gue mikir ke mimpinya Robi, apa iya gue jadi kepikiran jangan terjadi sesuatu juga sama Esa. Dan bener apa kata Feby, mungkin emang pas Feby turun ke bawah, Jo emang udah nggak ada. Bukan berarti dia turun ke bawah tapi ternyata Jo masih hidup. Mungkin emang bener pas dia sautin Jo udah nggak ada. Di situ gue jujur, gue udah mulai lelah. Logistik gue kan udah lumayan habis kan, dipakai semalam sama buat Feby. Tapi di situ gue harus tetap lanjut. Mau nggak mau kan gue harus tetap ke bawah buat ngasih tahu orang di bawah. Ini teman-teman gue pada mencar gitu. Malahan udah ada yang nggak ada kan. Dengan setengah lelah, gue mencoba buat lanjut turun trekking ke bawah. Ada cuma sekitar 1 jam lebih, gue udah kehabisan tenaga. Gue udah nggak bisa struggle lagi. Di situ gue udah mulai nyerah. Pas udah mau nyampe pos 2, gue udah mikir, ya udah kalau emang ini juga jalannya gue, ya udah gue terima. Di situ gue udah mulai pusing, gue udah mulai kelayangan gitu. Gue lihat di depan sana banyak orang yang melambai-lambaikan tangan ke gue, tapi samar-samar. Gue samar-samar nggak tahu itu siapa. Pas gue udah lagi pusing gini, tahu-tahu gue ngerasa gue jatuh ke sebelah kiri, ngebentur beberapa benda, dan nggak kerasa kayak ada yang nusuk perut gue di sini. Sampai di situ pandangan gelap dan gue udah nggak lihat apa-apa lagi. Cuman emang pas sebelum gue ngerasa jatuh, gue sempet ada ngeliat bayangannya Feby di jurang yang gue jatuh itu. Gue lihat di situ dia gini-gini ke gue, tapi matanya tuh udah hitam gitu. Gue mikir, jangan-jangan gue udah mulai halu lagi nih, kayak si Robi. Gue takut apa gue kena hipo atau apa. Sedangkan gue dikasih inget kok di situ, Feby kan udah nggak ada tadi. Kok gue ngeliat dia ada di jurang sana, manggil-manggil gue gini, matanya hitam, mukanya pucat banget. Bener, tapi bajunya sama kayak baju yang terakhir si Feby pakai kan. Tapi gue dikasih inget kan itu bukan Feby, itu cuman hayalan gue. Nah, nggak lama setelah gue ngeliat sosok yang mirip si Feby itu, gue jatuh ngegelinding ke jurang yang tadi gue bilang. Nah, abis itu mungkin karena gue sempet ada pingsan juga ya bang. Bangun-bangun gue udah dirawat. Udah ada orang tua gue juga di situ. Ada gue sekitar 5 harian karena gue memutuskan buat untuk di rumah aja. Nah, sampai akhirnya barulah pas gue udah mulai diobatin di sini, mulai bincang-bincang sama pihak basecampnya yang sebenarnya masih warga setempat juga, nggak ada yang namanya basecamp resmi ya di situ. Katanya tuh ternyata yang orang yang gue lihat melambai-lambai ke gue itu orang-orang yang lagi nyari gue sama yang lain. Nah, kan gue tuh ditanyakan, katanya kita ini udah dicari seminggu, sedangkan gue ngerasanya tuh cuman 3 hari. Di situ gue sempat ada ngotot-ngotot kan sama orang yang ngurusin basecampnya. Kata gue, enggak kok, cuma 3 hari. Yang pertama kan yang ngecamp di jalur yang salah. Terus yang sempet nungguin si Jo itu sama yang gue tidur bareng sama si Feby,
3 hari kan, tapi katanya itu kita semua udah dicari selama seminggu. Di situ gue ada ngotot-ngototan juga karena gue ngotot 3 hari, tapi pas gue dikasih lihat pas data masuk sama sekarang tanggal berapa, kok bisa kayak gini. Gue jadi mikir apakah gue kena permainan dimensi waktu di gunung itu atau apa. Kok gue jadi ngerasa ketakutannya si Robby atau ketakutan gue itu kok kayak nyata gitu kan. Gue nggak ngerti kenapa saat itu tuh, mungkin emang bener apa kata si Robby, mimpi dia ini mungkin emang pertanda dari alam sana untuk ya udah harusnya kita tuh turun pada saat itu juga loh. Cuman mungkin apa emang udah jalannya, dan ternyata gue kaget, ternyata gue sama yang lain tuh udah dicari seminggu lebih, sampai si pihak pengurus ini ngasih tahu, kamu sempat ada ketemu sama pendaki dari Jawa Timur nggak tanggal segini? Soalnya mereka juga nggak lama ngedaki pas barengan sama tanggal kalian naik, katanya gitu kan. Terus ya gue bilang nggak ketemu pendaki lain sama sekali, makanya heran yang ada hujan mulu. Terus sepanjang jalur pun ya emang nggak ada, cuman kelompok-kelompok gue aja. Tapi pas dikasih lihat di data, oh ada, ini ada pendaki dari Jawa Timur, tapi si pendaki yang dari Jawa Timur ini juga katanya nggak ngelihat tim gue. Makanya jadi kayak ada di tempat yang berbeda, padahal kita dilihat dari tanggal tuh sebenarnya sama, hanya beda waktu naiknya aja gitu. Di situ gue ya udah, gue benar-benar nggak mau ke situ lagi, dan emang udah cukup gitu aja. Gue udah nggak mau ngalamin hal-hal kayak gitu lagi. Ini udah cukup ngerikan buat gue. Sampai kan ada tanya dari orang tuanya mereka kan, katanya gini, itu pas kejadiannya gimana emang? Ya gue jelasin apa yang seperti tadi gue ceritain kan. Mereka ya udah, kalau emang kayak gitu ya namanya juga udah takdir kan. Jadi kita setiap setahun sekali ngadain pengajian buat mereka, kecuali buat Mahesa ya. Sempat orang tuanya ada tanya, minta dicari lagi Mahesa, tapi pas udah seminggu dicari lagi sampai seterusnya tuh emang nggak ada tanda-tanda. Kita juga nggak tahu sih Esa kemana sampai sekarang. Tapi kan kita udah berusaha semaksimal mungkin. Dan di situ keluarganya mutusin buat ya udah, mungkin emang Esa nggak bisa diketemuin. Pas awal-awal kita nggak bisa mendiagnosis dia masih hidup atau sekedar nyasar, tapi ya sampai sekarang nggak ada. Makanya kita ya udah, mungkin emang dia udah di alam sana sama Jo, Robby sama Feby. Kita cuma bisa kasih doa yang terbaik aja dari pihak keluarga. Untungnya keluarga mereka ini baik-baik, karena kita juga udah kenal lama kan. Kita paling cuman kayak ngadain doa bareng buat Esa juga. Oke, itu tadi cerita yang cukup epic banget dari si Fitri, dan sekarang jangan di-close dulu videonya karena gue bakal ngajuin beberapa pertanyaan ke si Fitri ini. Jadi, Fit, untuk pertanyaan pertama nih, Fit. Berarti gue mau konfirmasi lagi. Sampai detik ini, Mahesa jasadnya pun belum ketemu. Belum ketemu. Itu kan kejadian udah lama juga ya. Udah bertahun-tahun yang lalu. Sampai sekarang emang gak ada kabarnya. Dari 2 bulan setelah kasus hilangnya dia pun nggak ada tanda-tandanya. Kalau dari pihak yang pencarinya ya, misalnya tim SAR, itu sempet nggak nemuin kayak tanda-tanda keril atau ada pakaian dia yang kesangkut atau yang ketinggal di beberapa tempat di gunung itu nggak? Atau bener-bener lenyap nggak tahu kemana? Bener-bener lenyap, nggak ada. Mungkin kalau misalkan tim SAR nemu, itu bisa jadi titik terang buat kita kan. Tapi emang bener nggak ada. Makanya gua juga sempet bingung kok dia kemana sampai bener-bener hilang tanpa jejak. Iya. Berarti emang udah lenyap, nggak ada tanda-tanda sama sekali. Berarti terakhir ketemu sama si Mahesa yang saat dia pamit mau turun ke bawah. Turun ke bawah. Di situ mungkin jadi saat terakhir Feby sama Robby ngeliat dia juga. Iya. Dan Jo benar-benar meninggal di jurang yang tempat dia jatuh juga di situ. Pas ditemuin emang udah nggak bernyawa. Tapi keterangan dari Feby pas dia turun, dia udah manggil-manggil Jo. Katanya sih udah nggak nyaut. Pas dilihat juga udah nggak ada gerakan apa-apa. Tapi untuk mayat Jo akhirnya bisa dievakuasi, bisa dibawa turun. Bisa. Sama tim bisa, gitu. Bisa. Jadi untuk jasad Feby, Jo, dan Robby itu semuanya bisa dibawa turun semua. Bisa. Dan di pendakian ini cuma lu doang yang selamat. Iya. Sebenarnya gue sempat hopeless juga gitu. Kalau
karena kan si Robby mimpinya kita berlima kan. 5 nisan karena yang Iya. lihat ya. Pas gue jatuh ya udah gue udah pasrah sebenarnya saat itu kalau emang udah ini jalan. Tapi alhamdulillah mungkin itu emang belum waktunya buat gue gitu. Dan yang anehnya lagi adalah tempat si Robby ketemu ini ternyata bukan di shelter. Hah? Ini yang bikin gue kaget juga. Sedangkan gue inget banget gue sama Robby tuh neduh di shelter. Info dari yang nyari tuh dia tuh ketemunya di bawah pohon besar. Lagi-lagi bawa pohon Bawah besar. pohon besar. Dan infonya juga nggak pernah ada shelter di gunung itu. Karena memang belum resmi untuk dijadikan jalur pendakian. Jadi Bisa jadi benar-benar faktornya dari situ. kayak jalur warga aja untuk sampai ke atas gitu ya. Iya, cuman ada pita-pita merah. Di situ gue juga sempat ngotot juga sih, orang gue jelas-jelas. Ini kok gue sama Robby tuh di shelter. Gue bener kok lihat jelas Robby juga tahu itu shelter. Tapi pas diketemuin tuh di bawah pohon besar dan gak ada shelter keterangannya. Berarti bisa gue simpulin kemungkinan besar ya, lu kayak masuk dimensi lain ya. Gue sempat mikir kayak gitu juga. Karena lu yang ketemu sama pendaki Jawa Timur pun nggak ketemu. Enggak, padahal tanggalnya tuh sebenarnya sama. Cuman hanya beda waktu pendakiannya aja. Iya, Tapi mereka sempat sampai ke puncak. Karena lu lewat jalur yang sama ya. Biarpun mungkin dia kesasar, dia balik lagi harusnya adalah titik-titik saat lu ketemu dengan pendaki-pendaki itu. Nah, harusnya. Dan keterangannya kan katanya gue seminggu kan. Orang gue ngerasa cuma 3 hari doang. Iya, iya. Dari Singkat. cerita lu juga tadi gue dengarnya cuma ya 3 hari doang. Iya, makanya. Bisa sampai seminggu. Cuman emang menurut orang-orang emang kalau misalnya kita masuk ke dimensi lain atau ke alam lain emang ada kayak perbedaan waktu ya, kayak jangka waktu yang kita di sini sehari di sana 3 hari atau sebaliknya gitu lah ibaratnya ada perbedaannya. Iya, bener emang. Dan lu sampai sekarang nggak mau naik ke gunung itu lagi. Nggak mau, gue jujur gue sempat trauma namanya habis kejadian kayak gitu kan. Sekitar setahun lebih. Cuman untuk sekarang gue udah bisa mulai adaptasi lagi. Oh, udah mulai berkegiatan pendakian lagi. Iya, walaupun emang pengalaman saat itu ya bisa dibilang mengenaskan ya mengenaskan juga ya. Iya, iya. Itu sih kalau gue ngerasa lu beban banget karena lu sendiri yang selamat. Dan untungnya dari keluarganya nggak terlalu menyalahkan lu ya, karena mungkin emang dia berpikir ini udah takdir mungkin ya. Mungkin awal-awal iya, tapi alhamdulillah mereka ada pengertiannya ke sini. Dan intinya sih ya bagus lah dari keluarganya nggak terlalu menyalahkan lu lah. Dan alhamdulillah lu juga bisa selamat dan bisa menceritakan cerita ini saat ini dan bisa dijadikan pelajaran buat kalian-kalian semua kalau naik gunung harus lebih prepare. Dan kalau bisa kalau gunung yang belum ada orang ngedaki atau ibaratnya nggak terlalu terbuka-buka banget, mendingan buat yang kayak Fitri dulu tuh yang baru pertama kali naik gunung, mendingan hindari gunung-gunung yang seperti itu ya. Iya, benar hindari. Kan Karena lebih kalau baik- ada apa-apa pun sebenarnya itu di luar tanggung jawab petugas sebenarnya. Iya, Karena iya. kita aja nggak terdaftar. Iya, iya. Karena kan biasanya kalau orang ngedaki gunung tuh di karcisnya pun ada, biasanya ada asuransi kan kadang-kadang gitu. Iya. Dan kalau gunung-gunung kayak gini cuma ada tiket cap doang dari warga. Udah gitu doang. Karena ya emang nggak ada orang SAR atau yang berkaitan di base camp buat memantau keadaan pendaki-pendaki di atas. Ya cuma warga-warga aja mungkin yang ngumpul di situ yang narikin tarif-tarif kayak tarif parkir aja itu ya. Base campnya kayak gitu Kayak aja semacam palingnya. kayak gitu. Karena nggak ada- Benar-benar sederhana. Gue juga bingung sih satu kok dia tahu dari mana. Tapi katanya beberapa orang udah ada yang tahu segelintir aja mungkin. Iya, iya. Karena gunungnya nggak terlalu terkenal lah ibaratnya gitu. Enggak. Iya, iya. Ini keinginan si Mahesa yang naik ke gunung ini ya? Iya, soalnya kan si Jo kan pas awal kan ke perahu Sempet aja nggak nolak enak. ya, iya, iya. Nggak enak soalnya bawa-bawa anak-anak pemula. Lagian juga itu gunung. Jo juga sempet takut sebenarnya dia. Iya, Cuman iya. kata Esa, gak apa-apa tantangan. Esa bilang gitu. Padahal mereka berdua tuh udah berpengalaman, Jo sama si Mahesa, karena sama-sama anak Mapala ya. Iya, cuman Esa meyakinkan diri kalau dia udah nggak bakal kenapa-napa gitu. Iya, iya, iya. Kalau untuk kayak misalnya lu bawa tali buat ngangkut Jo sih, kata gue sih itu ya emang hampir semua orang kayaknya nggak kepikiran deh kalau untuk alat-alat kayak Nah, gitu justru deh. itu Iya, gue iya. juga kaget dan benar sih dibilang kurang persiapan. Kenapa juga kita bawa tenda satu. Iya, 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 iya. Sedangkan tenda waktu itu kan di-carry Nejo semua. Coba kalau misalkan salah satu dari kita ada yang bawa lebih, mungkin itu bisa buat kita lebih melindungi diri kan. Iya, Kalau ada iya, tenda, kita nggak usah berteduh di alam bebas kayak gitu. Karena lu hantam cuaca langsung gitu ya. Dan ini ada info sedikit dari Fitri kalau cerita ini bakal dijadiin buku dan ada perbedaannya dari cerita yang lu bawain apa nih, Fit? Jadi gini, beberapa orang yang udah pernah baca cerita ini di blog gua, ada yang minta buat coba tolong lu bikin semisal Esa balik tuh kayak gimana, apa yang bakal terjadi sama Esa. Ceritain apa yang dia alamin selama dia hilang di gunung.
Oh iya iya. Oke, nanti Gue pokoknya kalau turutin mereka yang mau aja. Oke, jadi untuk versi lengkapnya lagi nanti kalian tunggu aja buku yang akan dirilis sama si Fitri ini. Atau kalian bisa follow sosial medianya Fitri biar tahu update-update terbaru dari si Fitri ini ya. Nanti Instagramnya apa sih namanya Instagramnya? Ipit Handayani. Ipit Handayani. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, sebelum gue closing, gue mau ngingetin lagi kalau sekarang Lentera Malam lagi syuting di tempatnya Baper Store. Ini adalah second brand yang produknya ini adalah produk-produk outdoor, merek-merek internasional. Jadi buat kalian yang cari-cari brand-brand original yang harganya miring, boleh mampir-mampir ke Baper Store yang ada di Sumberbatu, Jakarta Pusat ini. Untuk alamat lengkapnya gue taruh di sini. Dan untuk sekarang ini, Baper Store lagi ada door prize nih. Door prize-nya satu buat jaket untuk satu orang, 5 tiket PP ke Lombok untuk 5 orang, dan 5 tiket PP ke Padang untuk 5 orang. Jadi kalian harus mampir ke sosial medianya Baper Store. Dan satu lagi nih, terakhir ya. Di Baper Store sekarang lagi ada promo sampai akhir September. Kalau kalian beli celana di sini 100.000, kalian bisa dapat 4 celana. Untuk t-shirtnya itu harganya 50.000, dan untuk jaketnya, jaket outdoornya ini harganya cuma 100.000. Dan kalau kalian beli jaket bulu angsanya, kalian beli 2 gratis 1. Jadi jangan lupa mampir ke Baper Store. Linknya gue taruh di deskripsi dan alamatnya ada di sini, alamat lengkapnya ya, di Sumberbatu, Jakarta Pusat. Yaudah, paling malam ini cukup segitu aja. Thank you banget Fitri udah cerita di Lentera Malam. Ya, thank you Bang. Gue ada di Lentera Malam. Fitri izin pamit. Bye.